Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Arif. NIM 2522306. Saya dari lokal 1H. Saya membuat video ini untuk mengerjakan UTS dengan dosen Pak Ray Amanda, yang disuruhnya untuk membuat video menerangkan tentang algoritma. Alhamdulillah Rabbil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jamaah. Yang pertama kali marilah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan kita untuk bisa mengerjakan UTS dengan lancar. Selawat dan salam Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang berucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan panjangan kata qadimah sebelum saya masuk dengan materi. Baiklah, kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan materi bab 1. Pentingnya logika dan algoritma. Menurut saya, program komputer adalah implementasi dari proses yang ada dalam kehidupan nyata, transformasi dalam bentuk kode atau kode program, sehingga dapat dijalankan di dalam komputer untuk membentuk user dalam menjalankan kegiatannya. Kode program adalah implementasi dari dunia nyata. Oleh karena itu, setiap program yang kita buat oleh satu orang dan dengan orang lain dapat berbeda dalam langkah penyelesaiannya. Karena itu orang memiliki solusi pemecahan permasalahannya. Yang kedua, definisi logika. Menurut saya logika adalah sarana untuk berpikir sistematik yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan berpikir, seperti setengahnya tidak boleh lebih besar daripada satuannya. Yang ketiga, definisi algoritma. Menurut saya, algoritma secara umum adalah cara dan uraian langkah-langkah atau tahapan yang diatur secara
sistematif untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, berasal dari Prancis, yang berasal dari kata Al-Khwarizmi yang kini lebih dikenal sebagai algoritma. Yang ketiga, kriterial algoritma berupa kriteria yang harus dimiliki oleh suatu algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik. Menurut Daniel E. Goodman adalah input. Yang pertama, input adalah perangkat atau masukan yang dipasangkan pada komputer atau laptop sesuai dengan pro masing-masing, yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer. Yang kedua, output merupakan data berupa file maupun catatan yang dihasilkan dari proses pengelolaan data input. Yang ketiga, finiteness atau keterbatasan, berarti algoritma yang harus berpikir setelah mengerjakan sesuai langkah-langkah atau proses. Yang keempat, definition atau kepastian adalah uraian langkah-langkah yang dibuat harus jelas atau sesuai dengan tujuan. Setiap uraian tersebut didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Yang kelima, effectiveness. Setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin, karena setiap proses dalam algoritma memerlukan waktu untuk dieksekusi, sehingga kita harus memastikan tidak ada proses yang sia-sia dalam algoritma kita. Seperti contohnya, kita tidak perlu menambahkan garam ke dalam air laut untuk mendapatkan rasa asin dari air laut. Proses menambahkan garam ke dalam air laut adalah proses yang sia-sia. Yang D, struktur algoritma. Algoritma secara umum memiliki tiga struktur dasar, yaitu yang pertama, perulangan algoritma. Repetitia ulti adalah algoritma yang melakukan pengulangan sistem sehingga kondisi terpenuhi. Setelah sistem bernilai salah, sistem akan terus diulangi hingga nilainya benar. Yang kedua, percabangan.
Menurut saya percabangan merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Turunan, menurut saya turunan merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya, di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal atau tidak terjadi kondisi perulangan ataupun percabangan, sehingga proses akan berjalan urut melalui proses ke-1 sampai dengan proses ke-0. Definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberi instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Yang kedua, jenis-jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi dua macam berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama, bahasa tingkatan rendah. Bahasa tingkatan rendah ini merupakan bahasa yang direncanakan untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang mengetahui kode biner. Kode biner itu 0 dan 1 tanpa harus melalui bahasa terjemahan. Namun bahasa ini cenderung tidak manusiawi karena sulit dipahami oleh manusia. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah, karena bahasa tingkat tinggi ini lebih dekat penggunaannya dengan bahasa sehari-hari. Namun bahasa ini memerlukan knowledge untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Yang ketiga, PHP. PHP merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang sangat populer yang digunakan untuk mendevelop web. Hingga 2008 PHP telah memasuki versi PHP 7. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bahasa PHP ini adalah tidak berfavor. PHP hadir sebagai bahasa pemrograman yang fair atau gratis, sehingga setiap developer yang menggunakan bahasa program ini untuk kebangkitan secara bebas.
Yang kedua, PHP mudah dipelajari. Hal ini karena banyaknya yang telah menggunakan bahasa PHP ini, sehingga ketika kita mencari referensi dengan static dan akan dengan mudah kita temui. Selain itu bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Support terhadap hampir semua habis data. PHP dapat support hampir semua habis data seperti interblast dan lain-lain. Bahkan MyShell sendiri terhubung langsung dengan PHP. Yang keempat, PHP dapat dijalankan di semua program seperti Liquid, Windows, Microsoft, sehingga memudahkan developer dalam mengembangkan aplikasinya. Yang C, penulisan algoritma dalam program pengembangan algoritma secara umum dapat dijelaskan dalam dua cara, yaitu dengan teks dan dengan gambar. Versi algoritma dengan menggunakan tulisan dapat dijelaskan dengan bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, maupun dengan PressDSL. Ya, PressDSL adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya dengan tulisan berdasarkan bahasa pemrograman tertentu, sehingga lebih mudah dikomunikasikan dengan pemrograman karena lebih terrinci. Flowchart adalah penggambaran algoritma dalam menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu flow system dan flow program. Flower system adalah penggambaran sesuatu sistem perangkat komputer dibentuk diagram yang menggambarkan keterhubungan antara masing-masing perannya. Adapun contoh simbol yang digunakan menggambarkannya adalah input output, manual input. Yang ketiga, proses. Yang keempat, penyimpanan file. Yang kelima, manage disk. Flower program adalah penggambaran suatu algoritma untuk merencanakan suatu permisalan. Beberapa contoh simbol yang digunakan untuk menggambarkan algoritma sesuai flower. Yang pertama, terminal,
preparation, processing, input, decision, predefined process, control of when, control of what. Bab 3. Definisi variabel. Menurut saya, secara umum, variabel dapat kita diartikan sebagai kontainer yang memiliki nama seperti halnya sebutkan kontainer dapat menyimpan barang pada variabel juga yang digunakan untuk menyimpan. Jenis-jenis variabel dan implementasinya. Yang pertama adalah variabel lokal. Menurut saya, variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Berikut merupakan yang kedua, variabel global. Menurut saya, variabel global adalah variabel yang diklasifikasikan di luar sebuah fungsi, dan ketika ingin menggunakan di dalam sebuah, kita tinggal mendeskripsikan di dalam fungsi yang kita buat. Jangan lupa ditambahkan kata global di dalam variabel saat diklasifikasikan berikut. Yang ketiga, variabel statis adalah variabel yang akan menyimpan nilai akhir. Jika pada normalnya sebuah variabel dalam suatu fungsi akan dikembalikan nilainya, maka dengan menggunakan variabel statis ini tidak tertentu atau tidak kembalinya nilai awal. Konstanta sejatinya sama seperti variabel, digunakan untuk menyimpan nilai, namun antara konstanta dan variabel memiliki perbedaan. Definisi tipe data berfungsi untuk menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada suatu variabel. Macam-macam tipe data dan penggunaannya. PHP merupakan keluar dari bahasa C, di mana ketika kita mendeskripsikan sebuah variabel dalam lampu bahasa C, secara umumnya kita menyimpan tipe datanya. Tipe data secara gratis besar dikelompokkan menjadi dua jenis tipe data, yaitu tipe data sederhana. Tipe data sederhana atau juga dikenal dengan tipe primitif adalah dasarnya hanya mampu menyimpan suatu nilai tiap adalah satu variabel. Tiap data sederhana sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pengelompokannya. Yang pertama, kelompok data merging. Tipe data dibedakan menjadi 2 jenis. Interaksi yang integral yang merupakan tipe data yang mampu bilangan bulat, dan RL yang merupakan tipe data yang mampu bilangan pecahan. Char atau karakter. Karakter adalah tipe data yang hanya mampu menyimpan satu karakter, atau sama hanya menggunakan tempat satu baris. Yang C, kelompok boolean. Ini merupakan tipe data logika di mana tipe data ini hanya menyimpan benar atau salahnya.
yang dapat disimbolkan pula dengan angka 0 dan 1. Tipe struktur. Tipe data struktur meliputi strict, state, royal, clan, fluid, yang dalam pembahasan akan membahas secara terperinci pada bab selanjutnya karena memerlukan penjelasan yang lebih terperinci. Strategi adalah tipe yang akan dapat menghapus teks hampir sama seperti tipe data train yang dapat menghapus semua jenis karakter. Namun, pada strategi memiliki panjang